Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, nabi yang berbahagia, yang saya banggakan, kita bertemu kembali dalam acara daring, ya. Kita tidak bisa bertemu langsung karena memang kondisi yang menyebabkan kita belum bisa ketemu, ya. Namun tidak jadi masalah buat kita, ya. Kalau kita senantiasa mensyukuri walaupun keadaan seperti itu, insya Allah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bertambah pada diri kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang beliau ajarkan sampai akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Di masa pandemi yang seperti ini, ya, kita semua serba susah, ya, semua serba kesulitan, ya, bagaimanapun juga. Oleh karena itu kita tetap berupaya yang terbaik, ya. Jadi kita berupaya yang terbaik bagaimana agar kita senantiasa menambah ilmu, senantiasa belajar, senantiasa membuka buku. Itu tidak boleh terlupakan. Mengapa? Karena jangan sampai kita lepas dari buku, ya. Bahaya itu kalau terjadi. Kalau kita lepas dari buku, maka kita akan susah lagi, ya, untuk membaca, untuk mendekatkan diri dengan buku tersebut. Seperti yang sudah pernah Ustadz sampaikan di tayangan sebelumnya, bahwa kita harus senantiasa belajar membaca buku, membaca apapun yang ada di sekitar kita, ya, membaca Al-Quran terutama tidak kita lupakan. Nah, Nabi yang berbahagia Ustadz banggakan, di dalam belajar atau membaca buku itu ada salah satu cara yang sangat efektif sekali untuk kita meringkas sebuah buku, ya. Jadi sebuah buku yang besar, yang tebal, ya. Misalnya buku yang setebal ini, ya, kita mau membaca, ya, mau belajar pada saat kita mau ulangan. Bagaimana caranya? Sangat berat sekali. Buku berlembar-lembar seperti ini kita harus semalam, padahal biasanya di dalam satu malam itu ada satu atau dua mata pelajaran. Bahkan kemarin di PTS itu ada tiga mata pelajaran loh, yang terakhir, ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya biar kita tidak harus membuka semua halaman dan membacanya? Ya, tentunya ada cara yang praktis. Ustadz yakin kalian sudah mengenal cara itu, ya. Dulu kalian pernah mencoba membuat, maka mungkin saja kalian berada di sekolah dasar, ya. Apa itu? Betul, ya. Nah, caranya adalah dengan membuat peta pikiran atau mind mapping, ya, seperti itu. Mengapa mind mapping, ya? Mengapa mind mapping itu efektif untuk belajar, ya? Karena dengan mind mapping kita akan membentuk suatu citra visual, ya. Citra visual itu adalah gambaran yang akan masuk ke dalam kepala kita seperti foto-foto. Nah, itu sehingga memudahkan kita untuk mengingatnya, ya. Kita akan mencatat berbagai macam hal itu di dalam bentuk gambar di dalam otak kita. Nah, itu. Terus dengan mind mapping itu juga akan memudahkan kita untuk belajar,
Karena apa? Karena mengembangkan ya pola pikir kita ke segala arah, ya tidak terbatas pada tulisan-tulisan, pada paragraf-paragraf. Nah, dengan gambar itu kita akan mudah mengingatnya. Mengapa? Itu karena itu mengapa mind mapping itu efektif untuk kita lakukan. Nah, gitu ya. Jadi dengan mind mapping akan mudah sekali. Coba bayangkan kalau tadi kita sampaikan di muka, bayangkan kalau semalam itu kita membaca buku yang banyak seperti itu. Nah, akan capek otak kita, akan banyak tenaga kita yang kita gunakan. Tapi kalau kita menggunakan satu lembar ya dengan wujud gambar, akan mudah sekali kita mengingatnya. Tentu ini untuk mata pelajaran hafalan akan sangat efektif. Namun untuk pelajaran seperti matematika, fisika yang menggunakan hitung, kita harus menghitung-hitung ya, maka kita harus tetap senantiasa berlatih. Itu. Ini adalah contoh bagaimana membuat peta pikiran. Yang pertama sediakan berbagai macam pulpen atau spidol. Selanjutnya tuliskan ya apa materi inti di tengah-tengahnya. Bisa dilihat di gambar di sini. Ya. Selanjutnya berikan hiasan-hiasan secukupnya. Ya. Selanjutnya buat cabang-cabang tentang subbab dari hal yang pokok, ada berbagai macam. Tuliskan keterangan-keterangan di bawahnya ya, itu. Selanjutnya kalau masih ada space yang kosong, beri hiasan-hiasan yang menarik biar bagus. Nah, ini ya contoh peta pikiran sudah jadi ya, seperti itu. Baiklah, anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan ya, jadi cara yang efektif untuk kita belajar adalah membuat mind mapping salah satunya ya, juga berlatih menghitung ya, untuk pelajaran yang berkaitan dengan menghitung ya, dengan cara mengulang dan mengulang ya, seperti itu. Jadi jangan berhenti untuk belajar, senantiasa belajar walaupun kondisi seperti ini ya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Jadi ingat apa itu pepatah Arab, manjada wajada, siapa yang berusaha maka dia akan berhasil ya, tidak akan sesuatu itu kita dapatkan begitu saja. Jadi apa yang kita upayakan itulah yang kita dapatkan, dan itu pasti seperti itu. Selanjutnya ya, untuk melatih keterampilan membuat mind mapping, silahkan kalian mencoba membuat ya mind mapping, suatu mind mapping. Silahkan dari buku kalian ya, bisa kalian buka, kalian buat gambar dari buku tersebut ya, kalian tuliskan di situ. Pokoknya kalian buat mind mapping yang bagus ya, yang indah. Silahkan buat sebagus mungkin, sebaik mungkin. Setelah itu nanti kirimkan ya lewat Google Form yang akan Ustadz berikan linknya nanti. Baik, terima kasih untuk perjumpaan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.